Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Pecinta Aliman rahimani wa rahimakumullah, beserta pecinta Al-Furqan TV, dimanapun antum berada. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga senantiasa selalu berada di dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Senang rasanya kami dapat menyapa antum semua di program Mutiara Subuh hari Rabu tanggal 2 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2022. Yang mana insyaallah setiap hari Rabu kita akan ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu taala, dengan melanjutkan pembahasan hak-hak di dalam Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masuk ke dalam hak-hak pemerintah ataupun pemimpin beserta rakyatnya. Bagi antum semua, kami himbau untuk menyiapkan alat tulis, sebagaimana antum dapat menulis beberapa hal yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Dan ketika antum menjumpai sebuah permasalahan, antum dapat mencatatnya dan juga nantinya dapat menanyakannya kepada Ustadz Abu Ubaidah secara langsung, baik melalui layanan interaktif kami di nomor 0873 kali 04 kali 846 ataupun layanan SMS dan WA di nomor yang sama, yakni 0873 kali 04 kali 846. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu taala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita setiap Rabu pagi tentang hak-hak dalam Islam. Ya, setelah liburan panjang ya, bulan Ramadan hingga Syawal, alhamdulillah kita bisa kembali lagi. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, di antaranya nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan, nikmat bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian hendaknya bagi kita semuanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang enggak banyak. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan ibadah kalian semuanya. Kita patut mengakui bahwa amal ibadah kita sedikit. Ya, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya bagi kita juga untuk mengambil pelajaran dari madrasah Ramadan yang banyak memberikan pelajaran keimanan kepada kita berupa sabar, syukur, peduli dengan orang lain, melawan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting
adalah bagaimana kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja. Finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak dalam Islam. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tema hak-hak pemimpin dan rakyat. Hak-hak pemimpin dan rakyat. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang hak-hak pemimpin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Hak pemimpin dalam Islam sangat besar dan sangat tinggi kedudukannya. Karena dengan adanya pemimpin terciptalah keamanan, stabilitas. Oleh karenanya dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kita mengangkat pemimpin suatu negara untuk menjaga stabilitas keamanan. Karena jika tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan memakan yang lemah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang meminta keamanan sebelum meminta makanan, perekonomian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya buah-buahan dan makanan." Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keamanan terlebih dahulu. Karena apabila suatu negara itu aman, penduduknya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman. Kita bisa sholat, kita bisa puasa dengan tenang, kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, kita bisa bekerja dengan tenang. Berbeda apabila suatu negeri dihantui dengan kekacauan, perang dan lain sebagainya. Oleh karenanya, adanya pemimpin adalah kebutuhan mendesak pokok yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya pemimpin, dahulu para ulama sampai mengatakan situna sanatan ma'al imamil jair khairun min yaumin wa lailatin biduni imam. 60 tahun lamanya dipimpin oleh pemimpin yang zalim jauh lebih baik daripada sehari dan semalam tanpa pemimpin. Karena tidak adanya pemimpin justru akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagi para pemimpin, mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatur rakyat memiliki hak dan kewajiban-kewajiban. Semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian
akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Adapun hak-hak pemimpin, yang pertama adalah hendaknya pemimpin berhukum dengan hukum yang adil dan tidak berbuat zalim. Ya. Dan tidak ada keadilan kecuali dalam naungan hukum-hukum Islam, di mana Islam menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama mereka, menjaga akal mereka, menjaga nyawa mereka, menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka. Ya. Untuk menjaga agama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman bagi orang-orang yang mempermainkan agama, orang-orang yang murtad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agama Islam, maka bunuhlah dia. Untuk menjaga nyawa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukum qisas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan qisas kepada kalian, nyawa dengan nyawa. Ya, demi menjaga harta, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menghukum orang-orang yang mencuri agar dipotong tangannya. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan potonglah pergelangan tangannya. Ya. Demi menjaga akal, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr yang bisa merusak akal manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi itu adalah kotor, termasuk tipu daya iblis. Jauhilah agar kalian bahagia. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man syaribal khamra fajlidu. Siapa yang minum khamr, cambuklah dia. Semua itu demi menjaga nyawa agar tetap waras, tidak rusak, dan demi menjaga kehormatan nasab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang yang berzina dihukum. Ya, jika dia sudah menikah maka dirajam, dan jika dia belum menikah maka dicambuk 100 kali. Lalu diasingkan selama 1 tahun. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin, hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kemaslahatan dan membendung kerusakan. Ya, maka wajib bagi para pemimpin untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukma. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling adil, tidak ada kezaliman di dalamnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, jujur dan adil.
ya, jujur dalam berita-beritanya dan adil dalam hukum-hukumnya. Ya, maka wajib bagi para pemimpin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Ya, jika yang melanggar adalah orang-orang yang kaya, maka tidak dihukum atau hukumannya kecil sekali. Tapi jika yang melanggar adalah orang-orang yang yang melanggar adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah, ya, maka dia akan dihukum dengan hukuman yang, ya, berat. Tidak ada pilih kasih dalam, ya, hukum-hukum Islam. Pernah ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang mencuri, padahal dia dari bangsawan. Akhirnya kaumnya melobi lewat Usamah bin Zaid agar Rasulullah SAW tidak memotong tangannya. Mendengar hal itu, maka Nabi SAW marah besar. Kemudian beliau berdiri, ya, seraya mengatakan, innama halaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu taraku wa idza saraqa fihimudz dhaifu aqamu alaihi al-had wa aymullah wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya orang, ya, sebelum kalian menjadi binasa. Kenapa? Karena kalau ada di antara mereka yang mencuri, ya, dan dia adalah seorang bangsawan, maka dibiarkan. Tapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang lemah, rakyat jelata, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukuman kepadanya. Demi Allah, andaikan Fatimah, putri Muhammad yang mencuri, saya akan potong tangannya. Ya, yakni seandainya putri beliau sendiri yang mencuri, Nabi sendiri yang akan potong tangannya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak para pemimpin, hendaknya para pemimpin, ya, memberikan nasihat, ya, kepada rakyat tulus dengan penuh cinta, mengurusi urusan-urusan kaum muslimin dengan sungguh-sungguh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amirin yali umural muslimin, summa la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Ya, tidak ada seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh, ya, diberi amanah kepemimpinan tapi tidak mencurahkan segenap kemampuannya, ya, dan tidak tulus memberikan nasihat kepada rakyat, ya, tidak pecus dalam mengurusi, maka, ya, dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah anjuran sekaligus ancaman. Anjuran kepada para pemimpin agar mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka dalam mengurusi rakyat mereka, memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya, ya, kemaslahatan untuk rakyatnya, ya, dia mendahulukan kemaslahatan rakyat daripada kemaslahatan pribadinya, ya, al maslahatul ammah muqaddamatun minal maslahatil khasah. Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus, ya, kemaslahatan pribadi. Dan, ya, ma'asyiral muslimin, ngurusi orang, menjadi pemimpin, tentu itu adalah tugas yang berat. Karena ngurusi orang itu, ya, macam-macam karakternya, kemauannya,
Ya, kata Imam Syafi'i, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusin binatang. Ya, maka hendaknya para pemimpin untuk kuat, sabar, bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ya, seandainya semua orang yang diberi tugas kemudian mereka meninggalkannya, maka madinun wala dunya, tidak akan tegak ya agama dan dunia. Maka hendaknya dia bertawakal, ya, dia bersungguh-sungguh, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memudahkannya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Hendaknya engkau bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara hak para pemimpin juga adalah hendaknya para pemimpin ya untuk berlemah lembut kepada rakyat, tidak memberatkan mereka. Sebagaimana di dalam hadis, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barang siapa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia memberatkan umatku, memberatkan rakyatnya, maka beratkan urusannya. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lalu dia berlemah lembut kepada umatku, maka berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Ya, hadis ini juga adalah anjuran sekaligus ancaman. Anjuran kepada para pemimpin agar berlemah lembut, mempermudah. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Ya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, nggak usah dibikin aturan-aturan yang ribet, memberatkan umat, memberatkan rakyat. Bikin aturan-aturan yang simple, aturan-aturan yang mudah, gampangkan urusan mereka. Niscaya Allah SWT akan menggampangkan urusan kita. Ya, sebagaimana hadis ini juga ancaman bagi para pemimpin yang mempersulit, ya, semuanya dibuat ribet, jelimet, ya, urusan-urusan dibuat mutar-muter, ya, maka ini ma'asyiral muslimin, ya, hendaknya diperhatikan oleh para pemimpin siapapun, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu wali kota, bupati, bahkan sampai level ya camat, ya, lurah, RT sekalipun, ya, demikian juga pemimpin dalam ya instansi, ya, pemimpin dalam sebuah yayasan, pesantren, sekolahan, ya, pemimpin dalam rumah tangga, siapapun yang memimpin, maka hendaknya bagi kita untuk mempermudah. Karena agama Islam ini agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Ya, permudah urusan, jangan mempersulit. Ya. Nah, adapun hak-hak rakyat, maka ini pun diatur di dalam agama Islam. Jadi Islam ini ngatur bagi para pemimpin hendaknya berlemah lembut, hendaknya menyayangi bawahannya, hendaknya berusaha sebaik mungkin mengurusi urusan rakyatnya dengan tulus, dengan cinta, hendaknya mencintai rakyatnya, mengedepankan kemaslahatan untuk rakyatnya. Ya, demikian Allah SWT memerintahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan nabinya Muhammad SAW, dan perintah untuk nabi, perintah juga untuk umatnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, keras, judes dengan mereka, mereka akan bubar dari kamu. Ya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut. Ya, untuk berakhlak yang mulia dengan bawahannya. Wahfid janahaka lil mu'minin. Ya, merendahlah kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga para pemimpin. Jangan mentang-mentang sebagai pemimpin, akhirnya dia sombong, ya, akhirnya dia berbuat semena-mena, menyalahgunakan kepemimpinannya. Jangan. Ya, ingat bahwasanya jabatan itu cuma sementara. Ya, manfaatkan jabatan kita ini sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada orang, untuk menjadi ladang pahala bagi kita. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawab ini di hadapan Allah SWT kelak. Ya, jangan terbuai dengan jabatan kita. Ya, karena jabatan ada batasannya. Ya, makanya jabatan tahta itu silih berganti. Yang dulu presiden ada saatnya, ya, dia akan habis masa kepemimpinannya. Yang dulu direktur ada masanya untuk habis kepemimpinannya. Ya, bahkan banyak juga yang awalnya pemimpin kemudian jadi bawahan, yang awalnya jadi bawahan berubah menjadi pemimpin. Begitulah dunia. Ya, maka jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, baik itu berupa harta, baik itu berupa tahta, baik itu berupa wanita, karena dunia ini adalah ujian. Ya, dunia ini hanya sementara, dunia ini fana, ya, dunia ini hina. Ya, yang wajib bagi kita adalah mengedepankan akhirat. Yang wajib bagi kita adalah mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak-hak rakyat, ya, yang pertama adalah hendaknya rakyat mendengar dan taat kepada para pemimpin mereka selama pemimpinnya tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, dan ayat kalau dimulai wahai orang-orang yang beriman, maka ini ayat yang penting untuk kita perhatikan, karena itu konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri, kata Syekhul Islam, mencakup dua, ulama dan umara. Ulama dalam masalah agama dan umara dalam masalah, ya, agama. Ya, maka wajib bagi para pemimpin, ya, bagi rakyat untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan, ya, taat kepada para pemimpin mereka. Selama itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam wasiat perpisahannya, ya, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian mendengar dan taat kepada para pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah abdun, budak. Padahal budak itu nggak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat kepemimpinan.
Karena salah satu syarat pemimpin di dalam agama Islam itu harus merdeka, tidak boleh budak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, andaikan ya ada yang terangkat sebagai pemimpin, padahal dia tidak memenuhi syarat, maka taatilah. Ya, kenapa? Karena lebih baik kita taat kepada pemimpin tersebut daripada kita memberontak, daripada kita kudeta, kerusakannya jauh lebih besar. Dan di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat, ya, dengan adanya kepemimpinan adalah menjaga stabilitas keamanan. Ini yang harus kita fahami baik-baik. Kenapa Islam menganjurkan kepada kita untuk mendengar, taat kepada para pemimpin? Kenapa Islam menganjurkan kepada kita ya untuk mengangkat pemimpin dan lain sebagainya? Karena untuk menjaga stabilitas keamanan suatu negara. Ya, demi menjaga keamanan. Karena jika tidak, yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah kerusakan, ya, yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwa ketaatan kita kepada para pemimpin itu tidak secara mutlak. Ada syarat, yaitu apabila perintahnya tidak bertentangan dengan ya syariat. Adapun apabila pemimpin tersebut memerintahkan kita suatu kemaksiatan yang bertentangan dengan agama, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau memerintahkan yang maksiat enggak boleh ditaati. Oleh karenanya, perintah pemimpin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau pemimpin memerintahkan kita untuk ketaatan, ya, maka wajib bagi kita untuk wajib bagi kita untuk mentaatinya. Contoh, kalau pemimpin memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita untuk puasa, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Yang kedua, apabila pemimpin memerintahkan kita maksiat, ya, memerintahkan kepada kaum muslimah misalkan untuk copot jilbab, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya karena itu maksiat. Yang ketiga, kalau pemimpin memerintahkan suatu perintah yang tidak dianjurkan dalam agama, tidak ada perintahnya dalam agama, tapi juga bukan maksiat. Ya, seperti misalkan peraturan-peraturan yang banyak pada zaman kita sekarang yang dibuat oleh pemimpin untuk kebaikan, tapi nggak ada dalilnya, perintahnya nggak ada, larangannya juga nggak ada. Misalkan rambu-rambu lalu lintas, ya, aturan pernikahan, ya, harus dicatat di KUA, misalkan, ya, dan lain sebagainya. Maka di sini wajib bagi kita untuk mentaatinya, karena itu bukan maksiat. Yang nggak boleh ditaati itu kalau maksiat kepada Allah SWT, bertentangan dengan Quran dan hadis. Adapun ya peraturan-peraturan, undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk ya mentaatinya. Yang kedua, di antara hak rakyat juga adalah hendaknya bagi rakyat untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Pemimpin itu bukan malaikat, ya. Pasti mereka ada kekurangan-kekurangan, pasti ada kekhilafan-kekhilafan, ya. Tidak mengapa bagi kita, bahkan dianjurkan bagi kita untuk memberikan nasihat, masukan
kritik kepada mereka demi perbaikan, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara rahasia, dengan cara memberikan surat atau melalui orang-orang yang terdekat dengan mereka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdi lahu alaniyatan, wal ya'hud biyadih, fa in kubila fadak, wa illa faqad adda alladhi alaih." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin untuk menasihati pemimpinnya, hendaknya tidak menampakkannya terang-terangan di media massa, di medsos, ya, di mimbar-mimbar bebas. Jangan. Ya. Tapi hendaknya dia ambil tangannya, maksudnya rahasia, empat mata, atau bisa lewat surat, ya, atau lewat ya, jalurnya orang-orang yang terdekat misalkan. Ya. Ini ya yang bisa kita sampaikan. Adapun dengan demonstrasi, adapun dengan mengkritik, mencela di media sosial dan sebagainya, maka ini bukanlah metode ya dalam memberikan nasihat yang baik. Ingat, kita saja kalau dinasihati dengan cara terang-terangan kita nggak mau, ya, apalagi para pemimpin. Ya, harus ada metode yang bagus, dan itu sudah dijelaskan dalam agama Islam bagaimana kita memberikan nasihat kepada para pemimpin. Ya, dan di antara hak para rakyat juga, yaitu hendaknya bagi rakyat ya untuk sabar. Ya, sabar menghadapi para pemimpin, ya, tidak boleh memberontak, tidak boleh terprovokasi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man faraqal jamaah fa kharaja shibran, ya, mata mitatan jahiliyah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapati sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, hendaknya dia sabar. Hendaknya dia sabar. Nabi sudah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi Nabi SAW mengatakan, sabarlah. Ya, sabar. Itu lebih baik daripada kita memberontak, daripada kita kudeta, daripada kita melakukan demo. Ya, karena itu akan membawa kepada kerusakan-kerusakan. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, sejarah mencatat tidak ada pemberontakan yang terjadi kecuali ya keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, maka hendaknya bagi kita waspada dari provokasi-provokasi yang mengajak kita kepada pemberontakan, kudeta. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menjaga kedamaian, menjaga keamanan, menjaga stabilitas. Ya, adapun kudeta, adapun provokasi untuk ya untuk memberontak dan sebagainya, ini bukanlah ya solusi. Dan hendaknya bagi kita semuanya untuk sadar bahwa pemimpin itu adalah potret dari rakyat. Kalau kita dipimpin pemimpin ya yang zalim, berarti itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena ya perbuatan dosa mereka. Maka harus kita introspeksi diri. Ya. Kita banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki diri kita. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, yang waktu itu dipimpin oleh gubernur yang zalim,
Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang dikenal sebagai pemimpin yang kasar, pembunuh berdarah dingin, banyak para ulama yang mati di tangannya. Ya, kata Hasan Al-Basri ketika ada beberapa rombongan yang mengajak untuk memberontak, maka Hasan mengatakan, innal Hajjaj niqmatun min niqamillah. Sesungguhnya Hajjaj itu adalah kemurkaan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan senjata. Wa innama tetapi tudfa'u bitaubati wal istighfari wad du'a. Tetapi bisa ditangkis dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita pahami tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai rakyat. Yang terakhir di antara kewajiban bagi rakyat juga adalah mendoakan untuk para pemimpin. Doakan untuk para pemimpin. Karena doa seorang muslim kepada saudaranya mustajab. Lebih-lebih dia adalah pemimpin. Karena pemimpin itu tugasnya berat. Ngurusi orang itu nggak gampang. Kata Imam Syafi'i, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Pemimpin kita bukan malaikat. Mereka juga punya kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan. Daripada kita menghina yang tidak ada faedahnya, bahkan menambah pundi-pundi dosa bagi kita, mendingan kita doakan mereka. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan rakyat, maslahatnya besar. Makanya Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la ja'altuha lis-sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mengajak kepada umat untuk menghormati para pemimpin, tidak menghina melecehkan para pemimpin, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, bukan mendoakan kejelekan untuk para pemimpin. As-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahu wa man ahanahu ahanahu wa. Para pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakan dia. Siapa yang menghinakannya, Allah akan hinakan dia. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pagi ini tentang hak-hak pemimpin dan rakyat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, menambah amal saleh bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kami kembalikan kepada moderator. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidhawi hafizallahu ta'ala atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang ingin bersoal jawab bersama Ustadz, antum dapat mengirimkan melalui layanan pesan singkat ataupun dapat menghubungi di nomor interaktif kami di nomor 0873 kali 04 kali 846. Ustadz, di sini ada pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai pemimpin kita yang kita merasakan bahwa kita telah terzolimi, Ustadz? Nah, banyak ini terjadi ketika kita berada di area masyarakat, Ustadz.
seperti pemimpin RT ataupun RW Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, barakallahu fikum. Ya. Ya, ini sering terjadi dan memang itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya baik pemimpin yang level tinggi maupun level rendah, ya akan ada. Karena memang manusia itu banyak yang berbuat zalim, manusia banyak yang berbuat salah, ya. Wa kanal insanu zaluman jahula. Adalah manusia itu banyak berbuat zalim lagi jahil. Ya, itu sifat manusia. Ya, sifat manusia. Bagaimana kita mendapati pemimpin yang zalim, ya apa yang harus kita lakukan? Tadi pertama hendaknya bagi kita ya ketika mendapati pemimpin yang zalim sabar. Nomor satu sabar. Ya, sebagaimana kata Nabi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang mendapati ya sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, ada yang nggak beres pada pemimpinnya, maka hendaknya dia sabar. Ya, menahan emosinya, menahan amarahnya, jangan mudah terprovokasi, ya, jangan mudah untuk menghakimi. Ya, hendaknya bagi kita untuk sabar, ya, kemudian banyak bertaubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, sabar. Tidak memberontak, tidak mengkudeta. Kemudian yang kedua, banyak berdoa, bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman pemimpin itu karena dosa-dosa kita juga. Ya, kezaliman para pemimpin itu adalah karena dosa-dosa kita. Karena itu musibah. Kita dipimpin pemimpin yang zalim itu musibah. Dan musibah itu adalah karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Ya. Nah, ini panduan dalam agama Islam. Ya. Jangan sampai ada nanti yang mengatakan, wah ini pemahaman orang-orang pengecut misalkan. Nah, apa yang kita sampaikan ini adalah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang paling tahu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW itu orang yang paling tahu, yang paling sayang kepada umatnya. Ya, yang paling tahu dan paling sayang kepada umatnya. Ya, kita diperintahkan untuk sabar, diperintahkan untuk tidak memberontak, ya. Dilarang bahkan mengkudeta, kita dianjurkan untuk istighfar, untuk bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita meridhoi kedzaliman, kesalahan, enggak. Kalau kita mendapati kesalahan, ya perbaiki dengan cara yang baik. Tadi sudah kita sampaikan juga hadis Nabi SAW, ya, kalau ada kesalahan misalkan dari pemimpinnya dan dia ingin menasehati, nasehati tapi dengan cara yang baik. Ya, dengan sifatnya rahasia, tidak dinampakkan di media massa atau ruang terbuka, tapi ya bagaimana kita menempuh jalur-jalur ya selembut mungkin, serahasia mungkin, sehingga ya sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa terwujudkan. Jadi itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ya, intinya pertama sabar, kemudian kita tidak terprovokasi ya untuk kudeta, demo dan sebagainya. Yang ketiga, mari kita banyak taubat, istighfar dan berdoa, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keempat, kita nasihati tapi dengan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang sesuai aturannya, ya, sesuai prosedurnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita pemimpin yang soleh. Baik Ustadz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya pernah mendapatkan nasihat dari anak yang umurnya di bawah saya Ustadz, sehingga muncul sikap menolak dalam diri saya Ustadz. Bagaimana saya harus menahan hal tersebut Ustadz? Karena seringkali malah saya menolak pendapatnya, padahal di kemudian hari saya merasa pendapatnya benar Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Ya, seorang wajib tunduk kepada kebenaran. Seorang wajib menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ketika kita menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, pada hakikatnya itulah kesombongan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah kamu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan itulah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul kalami ila Allah man qila lahu ittaqillah faqala alayka binafsik. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila ada seorang yang diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian dia mengatakan, urusi dirimu sendiri. Urusi dirimu sendiri. Maka kaum muslimin, ya, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebenaran dalam diri kita. Jangan sampai kita menolaknya. Karena ketika kita menolak kebenaran, walaupun yang menyampaikan itu adalah anak kecil, pada hakikatnya kita ya merendahkan kebenaran itu sendiri. Jangan lihat kepada orangnya, tapi lihatlah ya nasihatnya tersebut, yang disampaikan tersebut. Ya, kalau orang bisa saja siapa saja yang menyampaikan, bahkan musuh kita. Rasulullah SAW pernah menerima kebenaran, walaupun itu dari orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya, tatkala Abu Hurairah datang mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya ada yang mengajarinya, ya, ayat kursi, ya, supaya hartanya tidak diambil oleh jin, maka Nabi SAW mengabarkan, sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia benar, padahal dia pendusta. Yang mengabari kamu itu setan. Tapi Nabi SAW menyuruh untuk menerimanya, walaupun itu dari setan. Ya, jadi kita wajib menerima kebenaran dari siapapun, karena kebenaran, bukan karena orangnya. Ya, maka ini perlu ketawaduan, melatih diri kita. Ya, memang kadang-kadang ada kegengsian, kesombongan, dan inilah yang harus kita tepis, yang harus kita hilangkan, yang harus kita bersihkan pada diri kita. Sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keangkuhan, ya, dan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, sedangkan tawadhu adalah menerima kebenaran, ya, dan menghormati manusia. Hendaknya bagi kita menjadi orang-orang yang tawadhu, bukan orang-orang yang sombong, congkak, angkuh. Ya, jadi sombong bukan misalkan orang pakai baju baru, sombong itu pakai mobil baru, rumah baru, HP baru, bukan. Ya, bukan itu sombong. Sombong itu adalah ketika kita menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, ya, dan kita merendahkan manusia.
Maka siapapun yang menyampaikan kebenaran kepada kita, walaupun dari orang yang lebih kecil daripada kita, terimalah. Ya, terimalah. Pernah ada sebuah kisah, ada seorang guru ditanya suatu permasalahan, kemudian dia nggak ngerti jawabannya. Tiba-tiba ada seorang muridnya yang tahu jawabannya. Sang guru marah. Saya aja nggak tahu, kamu tahu? Maka sang muridnya mengatakan, ya Ustadz, saya tidak lebih bodoh daripada Hudhud. Dan saya juga, ya, dan engkau juga tidak lebih pintar daripada Sulaiman. Sekalipun demikian, Hudhud pernah mengatakan, ahadtu bima lam tuhit bihi ilma. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya, kadang-kadang orang yang lebih kecil daripada kita, ya mungkin murid kita, anak kita, mereka walaupun lebih kecil, lebih muda, bisa jadi mereka mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Seperti halnya Hudhud mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Sulaiman. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita sehingga dapat bermanfaat di keseharian kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang ingin menghubungkan melalui layanan interaktif, silakan menghubungi nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita akan mencoba mengangkatnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampaknya belum terhubung. Kita akan mengulangi sekali lagi bagi antum semua yang ingin mencoba menghubungkan bersama kami di layanan interaktif. Antum dapat menghubungi nomor WA kami di nomor 0873 kali 04 kali 846, baik melalui layanan interaktif melalui WA ataupun layanan melalui prabayar. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, ya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ubaidah Yusuf Abdullah Ta'ala. Mas Ibnu, halo. Halo. Ibu, silahkan Ibu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ya, apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ubaidah Yusuf Abdullah Ta'ala. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, langsung. Iya, Apa? pertanyaan langsung Ibu. Apakah sombong ya, apakah bersih sakit hati? Apakah lihat termasuk penyakit? Gara-gara satu. Ya Ibu. Pertanyaan kedua. Halo, apakah masih tetap terhubung Ibu? Baik, nampaknya terputus Ustadz. Ada Ibu Abdul Majid dari Gresik, beliau bertanya, bahwasanya tadi sempat disebutkan mengenai perkara sombong yang ada di hati seseorang ketika menerima nasihat. Lantas apakah sombong ini termasuk salah satu penyakit hati Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, barakallahu fikum. Ya, sombong ini termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya, karena sombonglah iblis dulu ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang sombong diancam
oleh Allah Subhanahu wa taala tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil kesombongan. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari sifat sombong ini. Ini salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang sangat berbahaya, yaitu sombong. Ada beberapa penyakit hati yang sangat berbahaya, terutama satu sombong, yang kedua adalah hasad, dengki, dan yang ketiga adalah ujub, tiga adalah ujub. Ini 3 penyakit yang merusak, yang sangat berbahaya. Jadi apakah sombong itu termasuk penyakit hati? Ya, penyakit hati itu banyak. Salah satunya adalah sombong. Dan puncak dari penyakit hati itu ada 3, syirik, bid'ah, dan kemaksiatan. Itu penyakit hati. Rangkumannya pada 3 hal itu, syirik, bid'ah, dan maksiat kepada Allah SWT, dan sombong termasuk di antaranya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu ta'ala atas pemaparannya mengenai sombong merupakan penyakit hati, dan semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari perkara-perkara yang berkaitan dengan kesombongan hati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang ingin bersoal jawab bersama Ustadz Abu Ubaidah, kami harapkan segera mengirimkan pertanyaannya karena waktu sudah menunjukkan akhir di perjumpaan kita. Dan apabila ada pertanyaan yang masih belum bisa kita bacakan, insya Allah kita akan menanyakan di lain waktu biiznillahi ta'ala. Antum dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun pesan WA di nomor 0873 kali 04 kali 846. Atau bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita akan mencoba mengangkat penelpon kedua kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bapak. Nampaknya terputus, Ustadz. Baik, Ustadz, kita akan melanjutkan pertanyaan. Nampaknya ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita ajukan pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba mengangkat penelpon kedua kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bapak. Sayang. Acuh, Ustadz. Apakah ada cara dalam Islam untuk memberikan nasihat kepada orang tua kita, Ustadz? Terlebih kepada seorang ayah yang memiliki jiwa kepemimpinan dan harus ditaati, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, nasihat seorang ayah
nasihat kepada ayah tentu berbeda antara nasihat kepada anaknya, ya, atau kepada saudaranya, tentu berbeda. Karena kalau orang tua kepada anak ini berarti dari atas ke bawah, ya, sehingga lebih mudah. Berbeda dengan nasihat seorang anak kepada orang tuanya, ya, maka ini harus lebih ditata tutur katanya, diksinya, narasinya, ya, dicarikan kata-kata yang lembut, ya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika menasihati ayahnya, ya, mengatakan perkataan yang lembut, ya abati, wahai ayahku. Itu dalam bahasa Arab, ya abati itu termasuk panggilan yang lembut, ya, panggilan yang lembut. Jadi kalau kita ingin menasehati ayah kita, cari cara-cara yang, ya, lembut, sama seperti tadi menasehati para pemimpin. Karena kalau dalam rumah tangga, pemimpin kita adalah ayah kita, itu adalah pemimpinnya. Maka hendaknya bagi kita juga untuk menyampaikannya dengan lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar, ya. Bisa misalkan, ya, dengan uslub gaya bahasa bertanya. Jadi bukan menggurui, tapi dengan bertanya, ya, dengan gaya bahasa bertanya. Ayah, kalau seperti ini apa hukumnya? Misalkan, boleh apa tidak? Yang secara tidak langsung adalah memberikan nasihat kepada dia, atau memberikan buku kepada dia, atau memberikan, ya, video kajian kepada beliau. Dan jangan lupa untuk mendoakan untuk orang tua kita, ya, karena sekeras apapun hati orang tua kita, ya, akan menjadi lembut jika Allah Subhanahu wa taala yang melembutkannya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah putus asa dari berusaha, ya, memberikan hidayah kepada orang tua kita, ya. Jadi pertama, cara menasihati orang tua, ya, tentu dicari gaya bahasa yang bagus, yang lembut, cari waktu yang tepat, ya, jangan menggurui atau kasar kepada orang tua kita, ya, cari momentum yang pas, ya, bisa dengan beberapa cara yang tadi sudah kita sarankan, ya, dengan model bertanya, dengan memberi buku misalkan, atau ngajak ke kajian misalkan, ya, sehingga yang menasehatinya bukan anaknya tapi mungkin ustadznya, ya. Kemudian jangan lupa yang paling penting yaitu doakan orang tua kita, ya, doakan orang tua kita, karena yang membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu taala atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Semoga pertanyaan dan materi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya di dalam mengetahui hak-hak seorang pemimpin dan rakyat. Dan tak lupa semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keluarga yang soleh dan soleha, sehingga nantinya di hari kiamat kelak kita bisa berkumpul kembali bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa saya selaku pembawa acara
mengucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang telah ikut berpartisipasi pada program pagi hari ini. Dan tak lupa kami senantiasa mengimbau kepada antum semua untuk senantiasa istiqomah mengikuti kajian kita, sehingga kita bisa memperbarui ilmu kita di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah bi'idhnillahi ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa saya selaku perwakilan dari kru yang bertugas memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani antum, dan semoga kita dapat memperbaikinya di kesempatan lain hari. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.